Boleh, silakan. Saya Kang Aziz, Kang. Boleh, Kang Aziz. Di mana sih Kang Aziz teh? Saya ini Kang dekat Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Oke, sok mangga. Eh ini Kang waktu SMA itu dulu sama senior HI itu pernah di terapi metafisik ya karena saat itu kan dapat serangan gitu Kang. Cukup kuat juga sih. Eh, Saat itu serangannya itu eh, usus Kang. Itu tuh eh, bagian perut itu seperti kayak dililit gitu. Jadi Mm-mm. eh, dari pokoknya tuh eh, ya keluar pup keluar tapi warnanya tuh hijau gitu kan. Dan hijau terus Hmm. kayak gitu. Hmm. Ya, memang, terus kemudian saya akhirnya di terapi metafisik bagian punggung itu saya nggak tahu diambilin apanya itu eh, oleh senior dia itu dan yang bagian satu ditaruh di rokok warnanya hijau gitu kan terus satu lagi diambil lagi masukin lagi ke kresek kreseknya jalan gitu sendiri gitu kan. Sampai akhirnya eh, apa namanya ya masuk apa masuk juga ke tubuh gitu ya intinya mengendalikan ini saya gitu dan ya intinya habis itu tuh saya merasa seperti agak agak kayak disembelih gitu loh kan ininya tuh pas mungkin karena ini ya senior saya langsung mencoba memotong itu kali ya jin yang ada di tubuh gitu. Nah intinya setelah itu Kang eh, 2 hari itu memang lemes nggak dan nggak ada energi apa-apa di terapi sama senior karena serangan itu ya. Dan mungkin karena kayaknya sih kurang kurang fix gitu pas nerapinya kurang ini sampai sekarang itu di daerah punggung itu kan memang agak sering sakit gitu terutama habis tidur gitu habis bangun tidur malam ya Hmm. kalau tidur siang sih enggak malam. Nah itu eh, kalau misalnya itu adalah efek daripada dulu ya, saya diobati secara metafisik seperti itu, tapi misalnya kurang sempurna saat itu misalnya kurang fix begitu karena memang waktunya juga kurang begitu bagus. Nah itu untuk misalnya memperkuat yang daerah punggung ini kan, yang karuan memang saya keluhannya banyak di situ ya kalau sampai saya itu nggak bisa kalau kalau harus bangun malam itu kan. Karena memang kalau habis bangun tidur malam itu memang daerah punggung itu selalu uh, sakit begitu. Ya saya kurang tahu kenapa itu padahal aktivitas tidak terlalu banyak ya olahraga dan bisa cuma dari saat itu ya sampai sekarang sih begitu Kang masih ada ya walaupun nggak sakit banget sih. Cuma itu eh, agak cukup mengganggu juga ya gitu ininya. Nah itu gimana Kang misalnya untuk bisa menyembuhkan yang seperti itu? Apakah memang harus nafas perut lalu kemudian dialirkan ke punggung itu gitu ya? Atau seperti apa mungkin saya perlu butuh misalnya ketemu Punggungnya bagian bawah, dekat perut, atas di atas itu. Karena dicabutnya itu di situ di tengkuk. 3 kali kalau nggak salah senior saya itu nyambut Hmm. eh, Oke. apa gitu di situ. Cuma habis itu memang lemes banget kan. Kok bisa ya? Saya sih nggak masuk akal aja ya gitu ya. Oh bisa. Di waktu Oke. itu ya. Itu yang pertama kan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, eh, apa namanya? Kalau dulu juga kan, walaupun saya nggak, walaupun cuma menguasai cuma angin satu ya, tapi kok hebat juga itu energi dari XAI itu. Pernah pengalaman misalnya terapi yang nggak bisa jalan jadi jalan, terus terapi metafisik juga jalan begitu. Ya pokoknya habis yang terjadi serangan yang saya yang apa ya serangan yang habis besar-besaran itu kan saya jadi kapok gitu. Jadi Pak, untuk latihan HI dan lain-lain itu saya dari situ putus lah sampai
Ya tahun 2000, akhir 2023 kemarin sebelum saya bergabung di XI gitu. Itu udah kapok lagi maksudnya untuk ini. Padahal harusnya kan dilanjut aja gitu ya Kang. Nah, Hmm. eh, tapi kok sekarang itu kayaknya tuh untuk misalnya kayak terapi, saya terapi anak saya aja itu kayak effortnya luar biasa kok ini anak saya belum ada perkembangan gitu walaupun saya udah transfer energi di saya setting dan lain-lain begitu ya. Itu yang ini ya, ada keluhan autis ya? Bukan ya? Bukan kan yang Iya. itu alergi makanan kan. Oh, ya ya ya. Oke. Ya, alergi makanan ya yang kalau dia makan apapun itu ini kadang hangat badannya itu gitu. Hmm. Nah, nah, itu yang seperti itu yang kira-kira untuk transfer kayak energi untuk pengobatan itu kayaknya mungkin saya efeknya agak lama gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini testimoni saja. Ya kalau ini mungkin saya sudah sering cerita ke Kang As ya. Paling yang ada perkembangan itu di metafisik yang berupa penarikan apa rezeki dan keberuntungan gitu kan. Nah itu kan biasa Hmm. saya setting sebelum tidur ya. Saya setting itu begitu dan memang ada peningkatan sih Kang ya, dari segi ya pemasukan ini ya. Hmm, saya lihat sih kayaknya 3 kali lipat dari yang eh, Oh, alhamdulillah. sebelumnya yang tahun 2023 yang itu. Cuma nih mungkin yang perlu saya kembangkan ya itu lah, masalah terapi itu Hmm. kayak masih belum belum ini ya belum terlalu bisa untuk ini. Ya mungkin saya tetap akan latih itu. Itu Kang yang saya sampaikan. Oke, siap. Terima kasih. Yang pertama kondisi yang di punggung ya. Oke. Kalau menurut saya kondisi punggung itu hanya perlu Akang fokusin di punggung bagian bawah. Berarti tinggal nafas perut aja dengan posisi yang lurus gitu ya. Cumannya adalah yang saya lihat ini. Kitanya itu gini. Saya mau bilangin gini ya. Gini. Energi itu kan ngaruh, langsung bereaksi ketika kita memerintahkan, membayangkan sesuatu, kan gitu ya. Ini berlaku umum ya, bukan hanya kasus yang ini ya. Nah, sehingga ketika kita punya asumsi, oh jangan-jangan dulu nggak bersih misalkan, dibersihinnya nggak bersih. Maka apa yang terjadi adalah dia ngopi energi pas dulu itu seperti apa. Karena kita mikirnya nggak bersih. Maka dia akan ngopi kondisi memang nggak bersih. Gitu ya. Ini tricky ya tadi jebakan di pikirannya itu halus banget ya. Sehingga dalam kasusnya apapun adalah kita mikirnya adalah kondisinya itu udah full yakin dan itu udah full ideal, udah sehat dan teman-temannya gitu ya. Walaupun dalam kondisinya mungkin kita ada keraguan segala macam ya. Tapi kitanya harus bisa ngondisin bahwa udah yakin bersih dan teman-temannya. Selama kita ada keraguan dan masih berpikir jangan-jangan saya dulu dibersihin yang nggak bersih, maka akan ada celah terus. Ya, ini paradoksnya seperti itu. Karena tadi energi itu langsung connect sama gelombang otak kita. Maka saran saya adalah buat semua hati-hati ditilik lagi pikiran kita itu seperti apa, gitu ya. Pinter-pinter menavigasi dalam ya anggap ini laut gitu ya. Pinter-pinter berlayar di pikiran kita yang ombaknya kiri kanan atas bawah ini bergejolak. Ya, makin kita nanti belajar menavigasi, nanti makin pinter kan, nanti kelihatan tuh ada jebakan-jebakan pikiran gitu ya. Sehingga secara umum saya bilang, Akang dan Teteh coba cek dulu pikiran kita, hati kita, luka-luka lama zaman dulu apa aja. Jangan-jangan itu masih ke bawah-bawah gitu. Ya, itu yang penting gitu ya. Karena itu yang nanti ngaruh banget ke tadi uh, mindset kita. Nah itu kalau dari tadi kan ngobrol saya cek ya tinggal Akang hanya perlu nguatin di perut aja, harusnya sih udah aman banget ya. Karena bersih sih kalau yang ini lain mah gitu ya. Cuman ya itu aja ya.
Kedua, eee, dulu, ada gini kan, dulu itu kalau udah pernah testimoni, terapi nggak bisa jalan, jadi segala macam, tapi kok nerapi anak sendiri dalam kasus, alergi, kok kayak effort gitu ya. Nah, yang pertama, ini buat semua ya, kasus itu kan ada yang TM, ada yang medis, medis ya, gitu ya. Secara umum, metafisik itu jauh lebih responsif terhadap energi kita. Sehingga kalau ada kasus-kasus yang instan gitu ya, dipegang langsung beres beres beres, itu biasanya yang TM itu secara umum begitu, gitu ya. Sementara yang medis ini dia takes time, butuh waktu. Karena dia pemulihan sel itu butuh waktu. Karena sel itu kan harus membelah diri dulu, ngeregenerasi jadi sel yang baru, baru ada perbaikan, ada perbaikan. Jadi pasti butuh waktu. Ya, itu yang secara umum. Jadi bisa jadi memang kasus-kasus metafisik kita punya testimoni yang bagus. Tapi kenapa kalau asam lambung saya tuh lama banget misalkan. Nah, kalau kita kasus asam lambung, wah itu lebih rumit lagi karena kan asam lambung itu ada pasiennya harus disiplin segala macam banyak faktornya. Beda dengan kasus kena santet jebret langsung beres gitu ya. Nah, jadi kita harus fair melihat kasusnya sehingga kita jangan sampai kok yang saya gini, saya panjang lebar ngomong seperti ini harapannya kita jangan sampai bilang saya kok kalau kasus ini susah gitu. Karena nggak susah ya, karena nggak ada yang susah karena kita kan tadi ikhtiar maksimal. Udah fokus di ikhtiar ya. Kesembuhan itu bisa jadi dititipin di mana ya, bisa jadi bukan di detik iya gitulah. Mindsetnya harus begitu, balik lagi gitu kan ya. Nah, nah, hal kedua yang mau saya sampaikan masalah terapi, kasus ini adalah Akang dan Teteh, saya sangat mengerti ketika kita nerapi keluarga sendiri, kadang-kadang kok susah. Kalau saya ke orang lain kok cepet, tapi kok istri sendiri, anak sendiri, keluarga sendiri, kok ibu sendiri bahwasanya kok susah. Ini sering banget saya temuin. Semoga ini nggak di Akang Teteh ya, tapi saya sering banget temuin yang seperti ini. Nah, kita breakdown masalah yang ini. Seharusnya secara teori nerapi ke orang-orang yang punya hubungan DNA itu jauh lebih mudah. Saya ulangi ya, nerapi mau metafisik kah, mau medis kah ke orang-orang yang punya hubungan DNA, bapak, ibu, anak, sepupu yang masih ada hubungan DNA lurusnya gitu ya sama kita, itu jauh lebih mudah. Itu tidak bisa dipungkiri, itu mah faktanya seperti itu. Tetapi kenapa Kang jadi sulit? Karena ekspektasi. Ini yang pentingnya. Ketika kita nerapi orang yang nggak dikenal, kita tuh lempeng aja gitu. Tapi kalau nerapi anak sendiri, keinginan kita untuk dia sehat kan lebih tinggi. Gitu ya. Harapannya segala macam itulah yang jadi beban. Maka kita harus bisa manage beban. Ini mah wajib, harus. Jangan sampai kita membebani diri sendiri untuk dengan sesuatu yang nggak tidak nyata gitu. Ya kenyataannya adalah ini lebih tuningnya lebih cepat, energinya lebih udah punya karakteristik yang kesamaannya ada. Sehingga dia lebih cepat ini. Justru kalau anak kita sakit harus kita yang terapi. Kenapa? Karena terapi dari kita ini efeknya secara faktanya dia akan lebih cepat bereaksi, bukan orang lain gitu ya. Makanya oleh karena itu kita harus wajib bisa mengendalikan mindset kita, jangan sampai membebani dengan hal-hal yang nggak ada tapi kita ada-adain gitu ya. Kira-kira gitu Akang dan Teteh. Kalau nerapi ke orang yang nggak kenal kita bisa lempeng gitu ya. Anggap aja ini kita nggak kenal kan gitu ya. Tapi gimana Kang? Ya jangan pakai tapi gitu ya. Kalau kamu pengen keluarga misalkan anak kita lebih cepat sehat ya itu yang harus dilakukan ya. Kalau kita bisa ketemu triknya itu, ketemu aha momennya, oh gini toh caranya, maka Akang dan Teteh efektivitas terapinya akan jauh lebih meningkat ya. Kan kita ceritanya banyak yang mungkin belum nemu
trik-triknya kan gitu ya, baru denger aja gitu ya. Oh triknya gitu ya, si Kang Asma ngomongnya kan gampang gini 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 gini. Ya iya kan gitu ya. Ya teorinya mah gampang kan gitu. Tapi kan nemuin kebersaksian oh gitu ya. Nah, ohnya itu yang mahal gitu. Karena dibayarnya bukan pakai duit, tapi pakai latihan, pakai waktu, konsistensi kan gitu ya. Maka worth it Kang. Teruslah gini, udah jelas berarti gini. Teruslah terapi sambil coba memanage hati. Karena kuncinya itu bukan di energi, tapi di manage hati itu. Gitu ya. Menerima bahwa kita usaha maksimal, menerima bahwa anak ini apa adanya, kita apa adanya, hanya bisa berusaha semaksimal. Udah, koneksiin aja, serahin ya. Mungkin itu saran saya ya. Lain jadi kayak tukang ceramah saya. Tapi emang begitu. Ya, kalau mau tanya-tanya lagi, kalau kurang jelas, semoga udah jelas, semoga paparan saya ya kiri kanan rada melingkar-melingkar, semoga ngasih pemahaman yang lebih holistik. Yang lain mungkin mau nanya atau mau mempertajam kasus-kasus tadi, boleh silakan.